Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah, nomor induk mahasiswa 19423002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dan strategi perbankan syariah pada masa pandemi COVID-19. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bu Siti Latifah Mulisa. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan atau paru-paru. Nah, COVID-19 ini berdampak tinggi dari waktu ke waktu sehingga berimplikasi pada aspek sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kondisi perekonomian menjadi resesi yang sangat parah seperti panic buying, suplai barang-barang impor mulai langka, produk tidak terdistribusi dengan baik, harga barang mulai naik, dan daya beli yang menurun sehingga penjualan anjlok. Ini berdampak pada beberapa sektor usaha termasuk industri jasa keuangan perbankan syariah. Karena pada kondisi ini debitur banyak yang kesulitan dalam keuangan yang menyebabkan terjadinya kurang minat menabung, berinvestasi, termasuk menunda pembayaran utang. Dampak lainnya itu pada saat adanya kebijakan baru yaitu work from home dan juga physical distancing sampai juga dengan PSBB. Ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan seperti pendapatan dalam kegiatan transportasi hingga menurunnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada tingkat konsumsi dan mengakibatkan garis kemiskinan dan pengangguran di Indonesia itu meningkat. Jadi ada tantangan perbankan syariah itu ada tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ini tingkat penganggurannya naik ya sebesar 14,28% dan tingkat kemiskinan naik sebesar 9,78% dari 9,22%. Ini Maret 2020 yang kami sampaikan. Terus juga tantangan perbankan syariah itu dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga intermediasi, perputaran roda ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat itu kan sangat penting bagi aliran bisnis perbankan. Selama COVID-19, perbankan syariah harus tetap berhati-hati dan mengharuskan mencari strategi inovasi baru supaya dapat survive menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini. Untuk mengurangi terjadinya bank panik atau bank panik itu jika bank-bank itu akan kehilangan dana tunai dan mengakibatkan likuiditas bank tidak dapat mencukupi penarikan dana nasabah sehingga bank akan dikategorikan bank bermasalah. Jadi perbankan syariah itu saat COVID-19 ini diharuskan untuk cepat dan tanggap dalam beradaptasi dengan merancang strategi inovasi baru serta mitigasi risiko yang tepat dan cermat dengan strategi kreatif untuk bertahan dalam kondisi perekonomian yang menurun pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi masalah industri perbankan syariah itu ada 8 item yang berdampak, yaitu pertumbuhan pembiayaan, financing to deposit ratio, capital adequacy ratio, likuiditas, net interest margin, kualitas aset operasional, dan customer relations. Kira-kira apa sih strateginya supaya menjadikan peluang? Yang pertama itu adalah perbankan syariah harus mengantisipasi risiko peningkatan rasio pembiayaan bermasalah, non-performing financing atau NPF, dan melakukan mitigasi risiko. Salah satunya itu dengan merestrukturasi pembiayaan karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor real dipastikan akan mengganggu kemampuan bayar debitur. Oleh sebab itu, restrukturisasi ini bertujuan untuk meringankan debitur, bentuk penyesuaian cicilan pokok, bunga, serta perpanjangan waktu. Jadi ini tuh termuat dalam peraturan OJK, jadi itu dibantu stimulusnya oleh OJK nomor 11 POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus. Jadi OJK itu membantu ya dalam menstimulus perekonomian. Jadi tujuan dari restrukturisasi ini tuh untuk mempermudah atau memperpanjang waktu, bukan menghapuskan utang ya. Nah, strategi kedua itu perbankan syariah harus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mencari alternatif market baru setidaknya yang belum terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Karena dengan cara membantu ini memberikan fasilitas pembiayaan pada pelayanan kesehatan melalui digitalisasi segmen usaha, industri perbankan syariah tidak terjadi penurunan market secara signifikan. Dengan cara apa sih strategi ini? Dengan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR, perbankan syariah bisa melakukan pendampingan gitu, dengan tetap pakai prinsip syariah juga.
Strategi yang ketiga, ada perbankan syariah dengan melihat tantangan menjadi peluang melalui digitalisasi layanan bank tanpa pemutusan hubungan kerja. Nah, strategi ini tuh cocok banget di masa pandemi ini karena untuk berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital lebih dengan menggabungkan teknologi digital dan interaksi nasabah sehingga mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam akses layanan perbankan syariah saat ini. Nah, perbankan syariah juga harus dituntut untuk melayani nasabah dari rumah juga kan. Nah, sehingga perbankan syariah harus beradaptasi oleh pola bisnis akibat pandemi COVID-19 ini agar terus dapat memutarkan roda perekonomian. Dengan cara digitalisasi layanan bank tanpa pemutusan hubungan kerja, baik layanan penghimpunan dana maupun pembiayaan. Nah, sehingga pendapatan perbankan syariah dari pembiayaan itu masyarakat tetap stabil, jadi tidak negatif. Nah, strategi keempat adalah kapabilitas internal lewat pengembangan program pembiayaan. Perbankan syariah itu harus melakukan digital marketing dan diharuskan bisa bekerja sama dengan marketplace online. Kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya mengharuskan semua aktivitas itu kan dilakukan secara virtual, sehingga perbankan syariah harus memanfaatkannya sehingga tempat untuk mempromosikan beberapa jenis produk perbankan syariah, contohnya dengan m-banking kan, karena kita tuh kan suka belanja online nih saat di rumah aja. Pastinya tentunya kita nggak mungkin dong ke ATM karena kan mencet-mencet ya. Jadi diadakannya misalnya dari dulu sebenarnya sudah ada, cuma mungkin sistemnya lebih diperbaiki lagi gitu di m-banking atau SMS banking. Jadi, virus COVID-19 ini kan memberikan dampak yang cukup besar ya bagi seluruh aspek serta mengganggu perekonomian masyarakat tentunya. Impact pandemi COVID-19 juga telah meningkatkan berbagai risiko bisnis bagi perbankan syariah. Oleh sebab itu, di tengah masa pandemi COVID-19, perbankan syariah perlu menyusun strategi baru yang sesuai dengan kondisi terkini agar tetap relevan serta mampu melihat peluang dari setiap tantangan yang ada. Strategi tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perbankan syariah di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk menunjukkan keunikannya, perbankan syariah juga harus membuat tata kelola yang baik dengan kompetensi tinggi, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Nah, gimana? Udah pada paham belum? Jadi, pada masa pandemi COVID-19 ini, perbankan syariah mendapatkan banyak sekali tantangan yang dimulai dari tantangan tingkat kemiskinan yang meningkat, pengangguran yang meningkat, serta harus dituntut untuk berinteraksi secara langsung. Nah, tetapi ada 4 strategi yang harus dijalankan oleh perbankan syariah, sehingga perbankan syariah terus bisa maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.